Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih dari cerita yang ditulis oleh akun Twitter @desiprayogo1. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Anniversary ke-6 ini mengajarkanku banyak hal, termasuk sebuah arti kehilangan terbesar dalam hidupku. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kali ini gak ada salahnya kita sesekali membahas tentang cerita pilu seorang pendaki. Pendaki itu tidak lain adalah teman baik narasumber yang bernama Mbak Gadis. Mbak Gadis ingin membagikan sebuah kisah yang cukup menyayat hati berdasarkan pengalaman pribadinya. Sebuah pengalaman yang tidak akan mungkin sanggup dia lupakan. Bahkan sampai detik ini, dia masih belum bisa menemukan pengganti sang tunangannya. Aku sengaja up cerita ini selain untuk menemani kalian, aku juga ingin mengajak kalian untuk saling menghargai pasangan masing-masing. Sekalipun dia masih banyak salah, wajar, karena dia hanya manusia biasa. Tanpa kalian sadar, dia sendiri mencoba untuk melakukan yang terbaik demi membahagiakan kalian. Jadi sebelum terlambat, mari saling introspeksi diri dan sayangi dia sepenuh hati. Cerita Mbak Gadis dimulai. Mbak Gadis memiliki seorang pasangan yang bernama Mas Fahrul. Keduanya menjalin hubungan sudah hampir 6 tahun. Selain itu, keduanya memiliki hobi yang sama, yaitu mendaki gunung. Kejadian ini terjadi pada tahun 2017 kemarin, di mana keduanya sepakat untuk mengadakan lamaran di atas gunung Cikuray. Lamaran itu hanya ada mereka berdua, dan nanti keluarga akan diberitahu melalui rekaman video ketika mereka sedang lamaran di atas gunung. Rencananya seperti itu. Mereka berdua kan bekerja di tempat yang berbeda dan dengan profesi yang berbeda pula. Otomatis mereka harus mengatur segala rencana matang-matang, mulai dari tanggal keberangkatan hingga segala keperluan yang akan dibawa. Mereka juga ada rencana camping semalam di Gunung Cikuray, sekalian menenangkan otak sebelum kembali dengan padatnya aktivitas kerjaan. Setelah semua deal, Mas Fahrul mencoba menghubungi temannya yang berjaga di sana untuk mendaftarkan nama mereka yang rencana berangkat pada tanggal 16 Agustus 2017. Biasanya tanggal segitu juga ramai sama pendaki yang ingin mengibarkan bendera di atas gunung. Tujuannya sih biar saat mereka naik itu nggak sendirian, ada pendaki-pendaki lain yang bisa menemani kalian. Udah tuh, semuanya diurus sama Mas Fahrul. Mereka hanya tinggal menyiapkan yang lain. Seminggu sebelum keberangkatan, ternyata Mbak Gadis dan Mas Fahrul ini bertengkar, mempermasalahkan hal sepele yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Gara-gara ada satu pesan WA masuk di HP Mas Fahrul yang bertuliskan, "Sayang, kamu udah makan belum?" Dan pengirimnya bernama Erni, sebuah nama yang asing bagi Mbak Gadis. Posisinya saat itu mereka sedang berdua dan HP Mas Fahrul dipegang sama Mbak Gadis. Alhasil ributlah mereka pada waktu itu. Segala cacian sampai nama hewan di kebun binatang, semua Mbak Gadis lontarkan kepada Mas Fahrul. Pikiran Mbak Gadis saat itu kacau. Semua isinya jelek-jelek kepada Mas Fahrul. Seakan Mas Fahrul tega menyakiti dia, padahal seminggu lagi mereka mau tunangan. Mas Fahrul yang merasa nggak salah, juga nggak mau kalah dengan argumen Mbak Gadis. Mas Fahrul bilang berkali-kali kalau dia nggak kenal sama yang namanya Erni dan nggak tahu siapa yang masukin kontak Erni di HP-nya. Dia juga bilang kalau semalam HP-nya dipinjam sama temennya, namanya Mas Pras. Posisi Mas Pras saat itu HP-nya sedang rusak dan dia ingin menghubungi pacarnya, makanya pinjam HP-nya Mas Fahrul. Mbak Gadis yang masih tersulut emosi tidak peduli dengan segala omongan Mas Fahrul. Dia berasumsi dengan segala logika perempuannya.
Sampai Mas Fahrul bilang, "Ya udah, gini aja Yang, aku nggak mau kita bertengkar terus-terusan, apalagi sebentar lagi mau tunangan. Besok kamu kesini lagi, kita tanya Pras baik-baik, maksudnya apa kayak gini. Siapa tahu Erni ini pacarnya dia Yang. Sumpah, aku nggak tahu apa-apa," bujuk Mas Fahrul. Entah benar entah tidak, Mbak Gadis tidak merespon apa-apa dan pergi meninggalkan Mas Fahrul. Keesokan harinya harusnya Mbak Gadis datang ke tempat yang didatangi Mas Fahrul dan Mas Pras untuk memberikan kesaksian kepadanya. Tapi Mbak Gadis merasa malas dan memilih menyibukkan diri dengan segala pekerjaannya, hingga HP-nya bergetar berkali-kali. Banyak sekali telepon masuk dari Mas Fahrul. Lagi-lagi dia malas untuk menjawab. "HP kamu getar itu loh Dis," ucap salah seorang teman kantor Mbak Gadis. "Udah biarin aja Mel, lagi males aku," jawab Mbak Gadis dengan ekspresi sebel. Teman Mbak Gadis yang melihat dirinya sedang dalam mode bad mood akhirnya memilih untuk tidak menyambung kembali pembicaraan mereka. Terus Mbak Gadis tiba-tiba senyap dan dia mencoba membuka layar ponselnya. Ternyata ada 38 kali panggilan tidak terjawab dari Mas Fahrul. Dia langsung mengecek pesan WA dan ada 102 chat masuk berupa VN atau voice note yang juga dari Mas Fahrul. Satu persatu dia dengarkan melalui handset. Mas Fahrul berkata berkali-kali kalau dia nggak salah. Lalu ada satu suara laki-laki yang menceritakan segala kronologinya lewat salah satu voice note yang dikirim Mas Fahrul. Pemilik suara itu ya Mas Pras. Antara percaya nggak percaya, Mbak Gadis mencoba untuk tetap mendengarkan. Di pikirannya justru mengatakan, bisa saja keduanya sekongkol untuk menutup kesalahan Mas Fahrul. Maklum namanya cewek, sekali melihat hal yang janggal terhadap pasangannya, sampai kapanpun isinya akan selalu netting. Secara intuisi seorang wanita itu tidak dapat dikelabui dengan mudah. Merasa udah capek sama kerjaan, Mbak Gadis nggak mau nambahin masalah sama urusan Mas Fahrul. Dia cuma bilang ke Mas Fahrul, "Kalau kamu sayang sama aku, buktikan tanggal 16 besok. Datang tepat waktu dan bawa semua yang sudah aku tulis dalam list. Jangan ada yang tertinggal. Kita berangkat sendiri-sendiri dan ketemuan di puncak. Aku cuma pengen tahu, sama bukti keseriusanmu sama aku, kata Mbak Gadis kepada Mas Fahrul melalui pesan WA. Plan yang awalnya mereka berangkat bareng-bareng akhirnya batal. Mbak Gadis kemungkinan akan minta antar abangnya pakai mobil, sedangkan Mas Fahrul kemungkinan akan naik motor sendiri. Singkat cerita, hari yang mereka tunggu tiba. Mbak Gadis diantar abangnya dengan mobil menuju pos pendaftaran dan mereka berangkat pukul 4 subuh biar tiba di sana nggak sampai jam 6. Soalnya jam 6 mereka harus naik. Jarak rumah Mbak Gadis dan gunung ini lumayan jauh. Setidaknya perlu waktu 1,5 jam sampai 2 jam kalau tidak macet untuk tiba di sana. Gak lupa dia nge-text ke Mas Fahrul. "Aku sama abang mau berangkat, kamu hati-hati di jalan naik motornya." "Iya Neng, ini AA juga lagi siap-siap dan habis ini OTW. Kamu juga hati-hati ya, jangan kangen sama AA," balas Mas Fahrul. Entah mengapa saat Mbak Gadis membaca teks WA Mas Fahrul, dadanya itu sakit banget. Seolah dia memiliki firasat kalau akan ditinggal pergi jauh sama Mas Fahrul. Semacam perasaan kehilangan yang benar-benar bikin dada itu sesek banget rasanya. Sampai Mbak Gadis sendiri tidak bisa mengungkapkan bagaimana perasaannya waktu itu. Dia coba menetralkan semua dengan pikiran yang positif-positif. Akhirnya mobilnya menuju Gunung Cikuray. Dalam hati dia berdoa sambil mendoakan Mas Fahrul, berdoa agar rencana mereka hari itu dapat berjalan dengan lancar. Pas di tengah perjalanan HP dia berbunyi. Ada 2 pesan dari Mas Fahrul. "Neng, ini AA udah beli bunga yang kamu suka. Sekarang AA masih di toko bunga teman AA. Habis ini AA mau lanjut jalan, ketemu di puncak ya Neng. Nanti kalau di tengah perjalanan kamu capek, berhenti Neng, jangan dipaksa. Pastiin persediaan air kamu cukup ya. AA sayang banget sama kamu Neng," isi pesan WA dari Mas Fahrul. "Udah, jangan main HP. Buruan lanjut jalan dan hati-hati kalau nyetir. Makasih untuk bunganya," balas Mbak Gadis. Hati Mbak Gadis benar-benar berbunga-bunga hari itu. Perasaannya mereka seperti bunga yang dibeli sama Mas Fahrul.
Dia tidak menyangka kalau Mas Fahrul melakukan semua itu untuk dirinya. Tapi dia mikir, gimana caranya Mas Fahrul membawa bunga itu sambil nyetir. Soalnya Mas Fahrul hari itu naik motor cowok. Tapi dia mikir lagi, cowoknya ini kan pinter, pasti dia mensiasati masalah itu. Ya udah, akhirnya Mbak Gadis kembali melanjutkan tidurnya di dalam mobil. Akan tetapi tiba-tiba tubuhnya seperti terhentak dan dia langsung bangun dari tidurnya. Dia tanya sama abangnya ada apa. Kata abangnya tadi hampir nabrak kucing. Makanya abangnya langsung rem dadakan. Beruntung kucing itu tidak sampai tertabrak. Dia melihat kalau ternyata mereka sudah sampai. Mbak Gadis bergegas turun dari mobil dan berpamitan kepada abangnya untuk naik gunung. Dia melihat hari itu sedang ramai pendaki-pendaki lainnya yang juga ingin naik ke Cikuray hari itu. Setelah berpamitan, abangnya pulang dan dia berjalan ke arah pos. Dari jauh ada yang melambai ke arahnya, yaitu Mas Dedi, yang tidak lain adalah teman Mas Fahrul. "Dis, sini," teriaknya dari jauh. Mbak Gadis langsung menghampiri Mas Dedi. "Ak Fahrul belum datang ya, Ak?" tanyanya. "Belum, Dis, mungkin sebentar lagi," jawab Mas Dedi. "Oh ya, Dis, nanti kamu ikut sama rombongan mereka ya," sambil menunjuk ke arah sebuah rombongan. "Kebetulan mereka ganjil, jadi kalau sama kamu genap. Nanti si Fahrul biar ikut sama rombongan anak-anak ini," sambil nunjuk ke arah salah satu anak di situ. "Katanya beberapa orang temennya masih dalam perjalanan. Tadi aku udah kasih tahu mereka kalau ada yang mau bareng dan mereka nggak masalah. Justru malah seneng. Kalian ketemuan di atas kan?" sambung Mas Dedi. "Iya, A, kita ketemuan di atas," jawab Mbak Gadis sambil melihat ke sekitar. "Sukses ya untuk lamarannya. Ntar kalau mau merit jangan lupa undangannya," kata Mas Dedi sambil bergurau. "Siap, A," kata Mbak Gadis sambil berjalan ke arah rombongan yang akan berangkat bersamanya. Di rombongan itu ada 2 orang cewek, jadi 3 sama dia, dan ada 3 orang cowok. Lalu ada 2 cowok teman Mas Dedi yang ikut mendampingi mereka. Setelah doa bersama dan segala pemberitahuan informasi, mereka pun mulai berjalan naik ke atas. Ada perasaan tidak enak di hati Mbak Gadis. Cuma dia bingung, kira-kira waktu itu perasaannya apa. Toh rombongannya anak-anaknya asik semua. Kalau dia lelah, rombongannya ini memaklumi dan istirahat sejenak, baru kemudian melanjutkan perjalanan. Oh ya, Mbak Gadis ini ke Gunung Cikuray via Bayongbong, Cinta Nagara. Setelah perjalanan 3 jam lamanya, rombongan mereka sampai di pos 2 yang diberi nama Pos Paparete. Di sana mereka ada yang mengisi air dan ada yang membeli aneka jajan di warung. Karena di situ ada sebuah warung yang menjual aneka jajanan. Contoh bala-bala atau kita kenal dengan ote-ote, lek jare wong Surabaya. Di pos 2 ini adalah satu-satunya yang terdapat sumber mata air. Jadi mereka saat itu harus benar-benar memastikan air persediaan mereka aman sampai ke puncak. Beruntung masih ada warung yang buka saat itu. Soalnya biasanya warung-warung pada buka itu hanya pas weekend dan kebetulan saat itu Mbak Gadis naik pas weekend day. Setelah mereka semua selesai dengan urusan masing-masing, mereka putuskan untuk segera melanjutkan kembali perjalanan. Sekitar jam 9 ditambah waktu istirahat dan makan di pos 2 sekitar kurang lebih 30 menit. Tibalah mereka di puncak Cikuray pada pukul 4 sore. Lewat sekian menit. Persis seperti perkiraan Mbak Gadis. Di atas puncak dia langsung menggelar tenda untuk istirahat dibantu salah satu teman Mas Dedi. Tenda pun sudah siap. Dia mulai menata segala barang bawaannya dan segera menyiapkan kompor untuk membuat mie instan. Dia pandangi langit yang mulai nampak berwarna jingga dan sangat cantik. Udara dingin puncak Cikuray membuat rindu senyuman Mas Fahrul. Dia berharap Mas Fahrul bisa segera tiba di puncak dan menemaninya. Selesai makan, Mbak Gadis langsung merebahkan badannya di dalam tenda. Dilihat jam tangannya sudah mau menunjukkan pukul 17:15 menit. Sebentar lagi maghrib. Kira-kira Ak Fahrul dan rombongannya tiba jam berapa ya? Gumamnya seorang diri. Dia melihat ponsel miliknya, ternyata tidak ada sinyal. Dia tidak mematikan ponsel miliknya dan hanya membiarkan tergeletak di samping tas besar yang dia bawa.
Satu persatu novel yang dia bawa mulai dikeluarkan, dan dia memilih sebuah novel kesukaannya. Hari itu dia putuskan untuk membaca novel yang berjudul Rindu dari Terelie. Dia begitu menyukai novel itu dan tidak ada bosannya membaca berulang-ulang kali. Novel itu membawanya hanyut dalam suasana dan tidak terasa sudah hampir jam 8 malam. Diletakkannya kembali novel itu dan dia mencoba melihat keadaan di luar. Waktu dia keluarkan kepalanya keluar tenda, situasi di luar begitu hening sekali. Orang-orang memilih untuk masuk ke tenda masing-masing. Mungkin keesokan paginya mereka akan bangun pagi dan mengibarkan bendera di puncak. Ya sudah, dia putuskan untuk masuk kembali ke dalam tenda. Kira-kira rombongan A.A. Fahrul tiba jam berapa ya? Kini perasaannya mulai gelisah, karena sampai jam segitu kekasihnya dan para rombongan yang harusnya sudah sampai di puncak malam itu belum nampak hadir. Dia mencoba untuk menenangkan diri malam itu. Di tengah kegelapan malam dan dinginnya puncak Cikuray, dia berdoa dengan harapan kekasihnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba di tengah doanya, Mbak Gadis mendengar sayup-sayup ramai suara orang-orang, dan di antara salah satu suara itu, dia pastikan kalau itu suara milik Mas Fahrul. Riang rasanya hati Mbak Gadis malam itu. Buru-buru dia merapikan diri dan keluar dari tenda. Walah benar, Mas Fahrul tiba di puncak Gunung Cikuray bersama dengan 7 orang lainnya. Kemungkinan itu adalah orang-orang rombongan yang bareng dengan Mas Fahrul. "A.A, akhirnya sampai juga ya, makasih ya A," ucap Mbak Gadis seraya menghampiri Mas Fahrul sambil memeluk tubuh kekasihnya itu. "Astagfirullah A, tubuhmu dingin sekali," ucap spontan Mbak Gadis manakala memegang tubuh Mas Fahrul yang memeluknya. Mbak Gadis mulai menatap ke arah wajah Mas Fahrul. Dia pandangi wajah itu dalam-dalam, dan Mbak Gadis baru menyadari kalau wajah Mas Fahrul malam itu nampak pucat. "Ya Allah A, kamu teh kedinginan. Kejapnya tak bikinin teh hangat buat A," kata Mbak Gadis sambil lari ke arah tenda untuk mengambil termos dan teh juga gula yang dia bawa. Tidak sengaja Mbak Gadis melirik ke arah Mas Fahrul. Dia melihat kekasihnya sedang senyum ke arahnya. Salting sendiri rasanya Mbak Gadis malam itu saat melihat senyum manis Mas Fahrul. Teh hangat buatannya sudah siap. Buru-buru dia berikan kepada Mas Fahrul. Mas Fahrul tiba-tiba berkata, "Neng, siapin teh hangat juga untuk teman-teman A.A ya. Tanpa mereka, mungkin A.A tidak bisa malam ini menemuimu," katanya sambil tersenyum. Mbak Gadis diam sejenak, berusaha menelaah perkataan Mas Fahrul. Ada benarnya juga, logikanya waktu itu sudah malam, tapi para orang-orang itu masih mau melanjutkan perjalanan ke puncak malam-malam. Biasanya orang-orang akan memilih ngecamp di pos 4 atau pos 5. Bisa juga gara-gara Mas Fahrul memohon. Berhubung tidak enak, makanya mereka bersedia menemani Mas Fahrul sampai puncak malam itu juga. "Iya A, tapi Neng masak air dulu, karena air panasnya tinggal sedikit," celetuk Mbak Gadis. "Ya sudah, sini A bantu Neng," respon Mas Fahrul dengan sangat manis. Malam itu Mbak Gadis merasa menjadi wanita yang sangat beruntung. Tidak lama kemudian air panasnya siap. Mbak Gadis mulai menyiapkan semuanya, dan sekitar 10 menit semua teh panas untuk ke-7 orang teman Mas Fahrul siap. Mulai dibagikan satu persatu teh itu. Mbak Gadis membagikan teh itu sambil memandangi wajah mereka satu persatu. Ada 4 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Lalu Mbak Gadis melihat satu kejanggalan di antara orang-orang ini. Semuanya tidak memiliki cekungan di antara bawah hidung dan di atas bibir. Mbak Gadis lalu menoleh ke arah Mas Fahrul, dan ternyata Mas Fahrul pun sama. Mbak Gadis bingung. Ini dia yang mimpi atau memang nyata apa yang dia lihat saat itu? Kalau mimpi kok nyata? Pasti kalian sudah tahu tentang mitos tersebut kan? Jadi tidak perlu aku jelaskan di sini. Begitupun dengan Mbak Gadis. Dia tahu mitos tentang orang-orang yang tidak memiliki cekungan seperti itu. Tapi dia mencoba berpikir positif. Mungkin saat itu sedikit kabut, jadi jarak pandangnya tidak jelas. Ya meskipun saat itu cuaca sedang tidak berkabut,
Namanya orang menenangkan diri itu seperti apa sih? Lambat laun Mbak Gadis mulai melupakan keanehan tersebut dan bercanda dengan orang-orang ini hingga membentuk lingkaran, lalu di tengah-tengahnya ada api unggun yang sengaja mereka buat untuk menghangatkan badan. Setelah asik bernyanyi bersama, Mas Fahrul tiba-tiba duduk di depan Mbak Gadis. Ya, Mas Fahrul mulai melamar Mbak Gadis. Suara sorak-sorai orang-orang ini membuat keduanya malu-malu. Senang sih hatinya Mbak Gadis malam itu. Dengan segala perasaan berbunga-bunga, dia menjawab iya lamaran kekasihnya itu. Malam itu berakhir dengan pelukan hangat dari Mas Fahrul. Mbak Gadis juga mengaku pada malam itu untuk pertama kalinya dia melihat Mas Fahrul meneteskan air mata di hadapannya. Dia paham kalau air mata itu adalah air mata kebahagiaan Mas Fahrul karena mereka sebentar lagi akan menikah. Setelah acara lamaran itu selesai, Mas Fahrul langsung menyuruh Mbak Gadis untuk beristirahat di dalam tendanya karena tidak terasa sudah jam 11 malam lewat. Hampir setengah 12. Mas Fahrul juga sepertinya akan menggelar tendanya bersama teman-teman yang lain dan lanjut istirahat. Karena besok siang mereka akan turun, jadi butuh waktu istirahat yang cukup. Mas Fahrul juga melarang Mbak Gadis membantu karena takut wanitanya ini kurang waktu istirahatnya. Oke aku masuk tenda dulu ya, ucap Mbak Gadis seraya masuk ke dalam tenda. Dia kegirangan sekali malam itu. Sampai-sampai sebelum memejamkan mata, dia melihat cincin yang melingkar di jari manisnya. Samar-samar dia melihat rombongan Mas Fahrul mulai menggelar tenda. Tapi Mbak Gadis sedikit penasaran, karena tidak ada satupun orang-orang rombongannya yang keluar tenda mendengar kebisingan mereka malam itu. Entah untuk sebatas menegur atau ikut berbaur. Secara kan ada pendaki yang baru sampai. Tapi Mbak Gadis berpikir lagi, mungkin mereka juga kelelahan makanya mager bangun dari tidurnya. Berhubung dia harus bangun pagi-pagi dan gak sabar bertemu Mas Fahrul, akhirnya Mbak Gadis pun tertidur malam itu sambil memeluk jari yang terdapat cincin lamaran dari Mas Fahrul. Tiba-tiba ada seseorang yang menepuk-nepuk tendanya dari luar. Sampai dia kaget pagi itu. Dia kira Mas Fahrul, ternyata temannya Mas Dedi yang memberitahu dia untuk segera turun. Katanya Mbak Gadis harus bersiap-siap turun tanpa memberitahu ada apa. Terus Mbak Gadis melihat keluar tenda, ternyata tenda Mas Fahrul dan teman-temannya sudah gak ada. Dalam hati Mbak Gadis merasa ada yang gak enak. Teh mau bikin kejutan apa lagi sih? Gerutu Mbak Gadis. Iya deh aku siap-siap dulu, ucapnya kepada teman Mas Dedi. Mbak Gadis langsung memasukkan kembali barang-barangnya dan dia keluar tenda untuk kumur-kumur sambil merapikan kembali tendanya. Waktu dia keluar, banyak sekali mata yang memandang ke arahnya dengan tatapan sedih. Bingung dong Mbak Gadis. Setelah semuanya siap, Mbak Gadis langsung menghampiri teman Mas Dedi dan mereka akan bergegas turun ke bawah. Sebelum mereka turun, teman Mas Dedi ini pesan, selama perjalanan, Neng jangan bicara apa-apa ya, banyak yang lagi ngawasin kita. Mbak Gadis ya hanya manggut-manggut dan langsung melanjutkan perjalanannya. Dia melihat jam tangannya, ternyata masih jam setengah 6 pagi. Dia mencoba berpikir positif lagi dan lagi, berharap tidak mendapatkan kabar-kabar yang kurang baik. Dia terus berjalan menyusuri segala macam medan perjalanan. Padahal dia sendiri masih penasaran kemana perginya Mas Fahrul dan rombongannya. Mereka akhirnya tiba di pos 4. Mereka melihat ada satu rombongan yang mengcamp di sana. Mbak Gadis dan teman Mas Dedi ini menyapa anak-anak rombongan tersebut sambil terus melanjutkan perjalanannya turun ke bawah. Sejenak Mbak Gadis teringat dengan wajah salah satu di antara rombongan itu. Wajah yang gak asing di matanya saat pertama kali naik kemarin pagi. Di dalam hati Mbak Gadis batin, lah itu kan anak yang kemarin. Terus Mas Fahrul semalam naik sama rombongan yang mana ya? Lagi-lagi Mbak Gadis malas berdebat dengan logikanya dan memilih untuk lanjut jalan. Tubuh Mbak Gadis sebenarnya kelelahan, tapi dia paksa untuk tetap terus turun. Akan tetapi, teman Mas Dedi ini paham sama kondisi Mbak Gadis. Hingga sesekali mereka akan berhenti dan baru benar-benar berhenti ketika masuk pos 2. Mereka langsung memesan mie instan.
di salah satu warung yang buka. Saat itu hari sudah sore. Sekitar jam 4 sore pas, Mbak Gadis dan teman Mas Dedi kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos 1 sebelum akhirnya tiba di rumah singgah. Dengan segenap tenaga yang masih tersisa, mereka berdua terus berjalan. Pas di jam setengah 7, keduanya sampai di rumah singgah. Semua orang saling tatap-tatapan melihat keduanya turun hanya berdua. Salah satu orang menghampiri Mbak Gadis dan mengajaknya berbicara. "Dis, sebelumnya aku mau bilang kamu yang sabar ya. Kamu harus kuat, karena kamu harus tahu Fahrul meninggal dunia kemarin pagi waktu perjalanan menuju Cikuray. Gara-gara bunga yang dia bawa jatuh, lalu tiba-tiba dia berhentiin motornya di tengah jalan besar. Dari arah depan ada mobil yang melaju kencang hingga tidak terkendali arahnya, langsung bergerak ke arah Fahrul dan menabraknya hingga terbanting jauh dari posisi awalnya. Polisi bilang kalau Fahrul meninggal seketika di tempat kejadian. Kemarin sebenarnya kita mau langsung kasih tahu, berhubung kabar itu nyampe ke kita malam dan cuaca semalam tidak mendukung kamu turun. Makanya Kang Tony baru antar kami pagi ini untuk turun dan kita baru bisa kasih tahu kamu sekarang. Maafin kita ya, Dis." Jelas Akang yang tidak bisa kita sebutkan namanya. Di situ Mbak Gadis tidak percaya. Gimana bisa seperti itu? Orang semalam dia habis lamaran sama Mas Fahrul di puncak kok. Berkelak-kelak Mbak Gadis di situ. "Gak mungkin, Kang. Orang kita semalam baru lamaran kok. Ini buktinya cincin lamarannya," balas Mbak Gadis sambil menunjukkan cincin yang melingkar di jari manisnya. Cincin itu ya beneran cincin emas. Akang ini mengamati cincin yang dipakai Mbak Gadis dengan seksama. "Gak mungkin, Gadis. Orang Fahrul kemarin pagi dinyatakan meninggal di tempat. Coba ya kamu bayangin, bagaimana bisa orang yang sudah meninggal paginya terus malamnya naik ke gunung pakai lamar kamu segala. Mimpi kamu, Gadis," kata Akang ini sambil sedikit kesal. "Akang teh gelok pisan. Orang jelas-jelas ini cincin lamaran aku," gerutu Mbak Gadis. "Oke, kalau memang semalam Fahrul ngelamar kamu, terus sekarang Fahrulnya mana? Sok, mana? Sini biar ngomong sama saya. Masa iya keluarga Fahrul bohong gitu sama Akang?" sahut si Akang sambil memegang pundak Mbak Gadis. "Itu dia, Kang. Tadi pas Kang Tony bangunin aku lihat Ak Fahrul dan rombongannya udah gak ada. Tenda mereka juga gak ada. Aku kira Ak Fahrul dan rombongannya turun duluan subuh-subuh," kata Mbak Gadis sambil menunduk dan raut wajahnya mulai terlihat sedih. "Rombongan?" tanya Kang Tony. Mbak Gadis hanya menjawab dengan anggukan. "Pantes, pas tadi Kang Junet kabarin saya lewat base camp, bilang hati-hati. Karena ada rombongan halus naik ke atas malam. Makanya juga tadi pagi saya bilang ke kamu kan, selamat turun, jangan ngomong apa-apa, karena banyak banget orang-orang halus lagi mandangin kita. Sosoknya ada 4 cewek dan 3 cowok kan, rombongan yang kamu temui semalam." Kang Tony kembali bertanya. Lagi-lagi Mbak Gadis hanya merespon dengan anggukan. Semuanya nampak diam dan suasana rumah singgah hening. "Semalam itu di pos 5 agak kabut, makanya rombongan setelah kamu itu sampai ngecamp di pos 4 karena cuaca yang tidak mendukung dan sudah malam. Pasti tadi pas turun kamu ketemu mereka kan?" ujar Kang Junet. "Kita sampai harus cari ganti 1 orang supaya mereka tidak ganjil. Awalnya kita nunggu Fahrul, tapi ternyata Fahrul..." Kang Junet tidak kuasa menahan tangisnya dan mulai berhenti berbicara. Mbak Gadis di situ masih bingung seorang diri. Dia berinisiatif menyalakan ponselnya. Dia pikir Mbak Gadis saat itu berpikir kalau teman-teman Mas Fahrul ini ngeprank. Tapi kok ya kejem banget ngepranknya. Baru juga HP Mbak Gadis nyala. Tiba-tiba udah banyak pesan WA masuk. Banyak sekali panggilan telepon dari keluarganya dan keluarga Mas Fahrul. Tidak lama ada telepon baru masuk dan ternyata itu abangnya. Mbak Gadis buru-buru mengangkat telepon. Suara abangnya dari balik telepon berkata, "Gadis, udah turun ya? Abang jemput ya? Terus abang antar Gadis ke makam Fahrul. Fahrul baru dimakamkan tadi sore. Gadis tunggu abang di tempat kemarin Gadis turun. Ini abang udah setengah jalan." Sok Mbak Gadis. Tubuhnya lemas dan dia gak tahu mau ngomong apa.
Saking lemesnya, HP yang dia genggam sampai jatuh dan dia langsung menangis histeris. Dia nggak percaya kalau ternyata Mas Fahrul benar-benar sudah meninggal dunia. Banyak sekali pertanyaan yang bertumpuk di pikirannya. Salah satunya tentang siapa yang melamarnya semalam. Salah satu teman Mas Fahrul berkata, "Sepertinya Fahrul sudah meninggal dengan damai karena tugas melamar kamu sudah kesampaian. Dia sudah tidak punya beban. Cincin itu sudah melingkar di jari manismu. Fahrul sekarang sudah tenang dan bahagia. Aku tahu gimana perjuangannya untuk cari biaya buat beli cincin itu, sampai memilih bentuk dan ukuran yang pas buat kamu. Syukur semuanya sempurna dan pas. Fahrul laki-laki terhebat yang pernah aku kenal. Saking pinginnya ngelamar kamu di puncak, dia rela lembur 1 minggu berturut-turut biar bisa dapat cuti. Perjuangan Fahrul tidak sia-sia. Aku harap kamu jaga baik-baik cincin pemberian Fahrul itu ya, Dis." Makin menjadi-jadi tangis Mbak Gadis. Dia nggak tahu harus berbuat apa. Menyalahkan diri sendiri juga percuma. "Harusnya aku tidak biarkan Fahrul berangkat sendiri hari itu." Kata-kata itu selalu melintas di pikiran Mbak Gadis, seolah menyalahkan sikap egonya, menyalahkan atas apa yang sudah dia perbuat. Mas Fahrul laki-laki terhebat yang dia punya selain bapak dan abangnya. Laki-laki yang tidak pernah merespon amarah ketika dia sedang marah. Laki-laki yang tidak bosan mengucap kata maaf meski bukan salahnya. Laki-laki yang selalu ada di saat Mbak Gadis butuh seseorang di sampingnya. Laki-laki yang selalu support dia 24 jam nonstop. Laki-laki yang rela menahan rasa lelahnya demi melihat Mbak Gadis bahagia. Laki-laki yang kehebatannya sampai tidak bisa Mbak Gadis gambarkan lagi saking banyaknya. Tapi kini dia sudah tenang di sana. Dia meninggal setelah menuntaskan tanggung jawab dan janjinya untuk melamar Mbak Gadis. Malam itu arwahnya sudah benar-benar puas setelah memeluk dan melihat Mbak Gadis bahagia. Benar-benar di luar logika kalau dipikir secara normal. Tapi itulah yang terjadi. Wallahu alam. Terus rombongan yang dia temui, mereka itu siapa? Konon katanya rombongan itu adalah para penunggu di Gunung Cikuray. Tapi laki-laki ya wallahu alam. Akang-akang ini bersyukur kalau Mbak Gadis tetap dalam keadaan baik-baik saja setelah bertemu dengan rombongan yang dia temui semalam. Anggap saja rombongan semalam itu adalah orang-orang yang mengantar Fahrul untuk melamar kamu, ucap Kang Teddy, nama samaran. Mbak Gadis di situ cuma bengong dan matanya sembab. Air matanya seperti sudah habis dan tidak keluar lagi. Mbak Gadis hanya berharap abangnya cepat sampai, dan benar, kurang lebih 30 menitan abangnya pun tiba. Dia langsung berlari ke pelukan abangnya. Abangnya berpamitan kepada teman-teman Mas Fahrul dan mobil kembali melaju. Mereka berdua berjalan untuk menemui Mas Fahrul di tempat peristirahatan terakhirnya. Mungkin saat itu abangnya tahu kalau kondisi dia tidak baik-baik saja. Makanya abangnya tidak banyak bertanya selama mereka di jalan. Paling hanya tanya mau makan apa. Jangankan untuk makan, selera pun rasanya nggak ada. Perjalanan saat itu sedikit agak lama. 2 jam lamanya mereka sampai di depan pemakaman umum di sekitar rumah Mas Fahrul. Matanya langsung menangkap sebuah kuburan yang terkesan masih baru, karena jaraknya dari pintu masuk tidak terlalu jauh. Mbak Gadis langsung berlari ke arah kuburan itu dan dia kembali menangis sejadi-jadinya. Dia menangis di atas pusara orang yang berjuang mati-matian untuk dia sampai di akhir hayatnya. Terus matanya teralihkan ke sebuah bunga yang bentuknya sudah tidak beraturan. Bunga itu sudah penuh dengan darah. Bunga itu yang kemarin pagi dibeli Fahrul dan niatnya mau dikasihkan ke kamu. Tapi Allah berkehendak lain. Mamanya Fahrul sengaja taruh bunga itu di situ supaya kalau kamu berkunjung ke makamnya Fahrul, kamu bisa melihat bunga itu. Bunga yang belum sempat Fahrul kasih ke kamu, ucap abangnya Mbak Gadis. Mendengar itu tangis Mbak Gadis kembali pecah. Diraih bunga itu dan langsung dipeluknya. Fahrul, maafin Neng ya. Fahrul yang tenang di sana. Cincin sama bunganya akan Neng simpan. Makasih ya, bunganya cantik. Cincinnya juga bagus dan pas. Neng seneng, Neng juga sayang sama A. Makasih sudah buktiin semuanya ke Neng. Neng gak akan pernah lupain A. Nanti Neng sering-sering main kesini ya, buat kasih bunga yang cantik-cantik buat A. Sekarang Neng mau pamit ke rumah Mama. Pasti Mama juga sama sedihnya kayak Neng.
Insya Allah, Neng akan jaga Mama. Aa sama Abah, jaga Mama sama Neng dari sana ya. Neng akan selalu kirim doa untuk Aa dan Abah. Neng izin bawa pulang bunga ini ya, kata Mbak Gadis sambil berlinang air mata. Setelah dari makam Mas Fahrul, dia langsung menuju ke rumah Mas Fahrul sambil membawa pulang sisa bunga yang menjadi saksi perjuangan terakhir Mas Fahrul. Setibanya di rumah Mas Fahrul, Mbak Gadis kembali menangis memeluk mamanya Mas Fahrul. Dan Mbak Gadis kembali izin kerja, lalu stay di rumah Mas Fahrul sampai 7 hariannya. Sampai detik ini Mbak Gadis mengaku masih belum menemukan sosok laki-laki yang mampu menggantikan posisi Mas Fahrul di hidupnya. Di hari-hari tertentu Mbak Gadis sempatkan untuk mengunjungi makam Mas Fahrul, sekedar melepas rindu dan berbagi cerita. Bunga bersejarah itu sampai sekarang masih terpajang manis di kamarnya. Dia letakkan di dalam sebuah bingkai kaca dan dia tempel di dinding dekat kasurnya. Sebenarnya mau kita sertakan, tapi kita tidak sampai hati dan sekaligus menghormati almarhum ataupun Mbak Gadis sendiri. Masih berat rasanya Mbak Gadis menerima semua yang terjadi. Tapi apa daya, Allah sudah berkehendak lain. Ada sepenggal kalimat yang terdapat di bawah bingkai bunga itu, dan kalimatnya seperti ini. Yang tenang di sana Fahrul, sampai kapanpun aku tidak akan lupa dengan semua perjuanganmu. Terima kasih untuk semuanya. Kedatangan Mas Fahrul malam itu merupakan lamaran sekaligus anniversary mereka yang ke-6 tahun. Terus kemarin bulan Agustus adalah anniversary mereka yang ke-10 tahun. Cuma sayangnya, kini mereka harus merayakan dari alam yang berbeda. Semoga dari cerita ini bisa menjadi pembelajaran untuk semua orang agar selalu menyayangi dan mengasihi pasangannya yang benar-benar tulus. Semoga sebelum menyalahkan pasangan atas masalah yang terjadi, kita bisa lebih dulu introspeksi. Barangkali kita juga ada salah. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.